Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fulfa, Prodi Ekonomi semester 4A. Di sini saya sebagai moderator pengenalan laporan persekolahan yang pertama di SMAN 3 Bangkalan yang beranggotakan Budianto, Abdul Wahid, Aisyah Mufarrohah, dan Amiro. Dalam penelitian, kami menilai dalam 4 aspek. Yang pertama, aspek kultur sekolah. Yang kedua, struktur organisasi dan tata kerja. Yang ketiga, visi misi sekolah. Dan yang keempat, kokurikuler dan ekstrakurikuler. Dalam penjelasan, yang pertama, aspek kultur sekolah akan dijelaskan oleh Saudara Budianto. Dan yang kedua, struktur organisasi dan tata kerja akan dijelaskan oleh Saudari Aisyah Mufarrohah. Dan yang ketiga, visi misi sekolah akan dijelaskan oleh Saudari Amiro. Dan yang keempat, kokurikuler dan ekstrakurikuler akan dijelaskan oleh Saudara Abdul Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budianto. Saya jurusan Pendidikan Ekonomi di STKIP PGRI Bangkalan. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek kultur sekolah di SMAN 3 Bangkalan. Yang pertama yaitu aspek pengamatan. Nomor 1 yaitu kegiatan 3S. Senyum, sapa, dan salam. Nomor 2, pengkondisian awal belajar. Nomor 3, pelaksanaan upacara bendera. Nomor 4, penggunaan seragam sekolah. Nomor 5, anjuran menjaga kebersihan. Nomor 6, anjuran menjaga ketenangan. Nomor 7, anjuran memanfaatkan waktu. Nomor 8, ketersediaan tata tertib dan peraturan yang dibuat atau dimiliki pihak sekolah. Nomor 9, tercipta suasana yang tenang dan nyaman untuk belajar. Dan yang terakhir yaitu nomor 10, suasana di sekolah menyenangkan. Saya Budianto akan menjelaskan tentang uraian deskripsi aspek kultur sekolah di SMAN 3 Bangkalan. Nomor 1 yaitu kegiatan 3S di SMAN 3 Bangkalan sudah sangat baik karena kegiatan tersebut sudah dianjurkan sejak siswa memasuki gerbang sekolah, maka dengan demikian kegiatan tersebut sudah menjadi kebiasaan siswa setiap harinya. Nomor 2, pengkondisian awal belajar di SMAN 3 Bangkalan sudah sangat baik karena sebelum memulai pelajaran siswa dianjurkan untuk berdoa bersama dengan membacakan surat-surat pendek Al-Quran dengan rutin setiap harinya. Nomor 3 yaitu pelaksanaan upacara bendera di SMAN 3 Bangkalan sudah sangat baik karena sebelum upacara dimulai, bagi siswa yang kebagian menjadi petugas upacara, mereka melakukan latihan sehari. 4, penggunaan seragam sekolah di SMAN 3 Bangkalan sudah cukup baik karena dari pihak sekolah telah menentukan seragamnya bahwa di hari Senin sampai Selasa putih abu-abu, Rabu atasan biru muda dan bawahannya biru tua, Kamis batik khas sekolah, Jumat pramuka. Jadi siswa mengikuti aturan seragam sesuai peraturan sekolah. Nomor 5, anjuran menjaga kebersihan. Di SMAN 3 Bangkalan sudah sangat baik karena di setiap kelas memiliki 3 jenis tempat sampah dan setiap kelas mempunyai daftar piket sehingga setiap harinya siswa bergantian sesuai jadwal yang ada. Nomor 6, anjuran menjaga ketenangan di SMAN 3 Bangkalan sudah cukup baik karena guru maupun siswa dianjurkan agar tetap menjaga ketenangan bersama, terutama di saat jam pelajaran dimulai. Nomor 6, anjuran memanfaatkan waktu di SMAN 3 Bangkalan sudah cukup baik karena selama kegiatan berlangsung, baik itu saat jam belajar mengajar istirahat atau isoma, telah ditetapkan dengan baik sehingga siswa harus mengikuti peraturan yang ada agar waktu tidak terbuang sia-sia. Nomor 8, ketersediaan tata tertib dan peraturan yang dibuat atau dimiliki pihak sekolah di SMAN 3 Bangkalan sudah sangat baik karena dari awal mereka menjadi siswa di SMAN 3 Bangkalan, siswa diberikan buku tata tertib atau buku pelanggaran, di mana di dalamnya sudah tercatat dengan jelas peraturan yang ada di sekolah dan akan dicatat ketika siswa melakukan pelanggaran sesuai dengan poin yang telah ditentukan. 9, terciptanya suasana yang tenang dan nyaman untuk belajar di SMAN 3 Bangkalan sudah cukup baik karena di SMAN 3 Bangkalan merupakan sekolah adiwiyata di mana tanaman maupun pohon hijau sangat diperhatikan dan dirawat sehingga lingkungan di sana sangat sejuk dan setiap kelas itu selalu dibersihkan hingga terciptalah suasana nyaman untuk siswa melakukan proses kegiatan belajar. Yang nomor terakhir yaitu nomor 10. Suasana di sekolah menyenangkan di SMAN 3 Bangkalan sudah cukup baik karena suasana sekolah yang asri dengan pepohonan, tanaman yang indah dan prasarana yang sangat memadai sehingga membuat siswa nyaman dalam menempuh pendidikan di SMAN 3 Bangkalan. Mungkin sekian dari saya aspek kultur
sekolah di SMA 3 Bangkalan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Mufarroha, NPM 1922211012. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi yang terdapat di SMA Negeri 3 Bangkalan. Di SMA Negeri 3 Bangkalan sudah terdapat bagan struktur organisasi sekolah yang sudah ada deskripsi tugas dari masing-masing komponen organisasi. Struktur organisasi yang terdapat di SMA Negeri 3 Bangkalan, kondisi fisiknya masih bagus dan juga bisa dibaca dengan jelas. Namun belum terdapat pembaharuan pada struktur organisasi sekolah. Di SMA Negeri 3 Bangkalan, para guru pengajar telah memahami tugas-tugasnya seperti yang tertera pada struktur organisasi sekolah. Pengurus ekstrakurikuler dan juga pengurus OSIS telah memahami tugas-tugasnya sesuai dengan yang terdapat pada struktur organisasi yang disediakan dalam ruangan masing-masing. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amiro, NPM 15. Saya akan mempresentasikan hasil PLP 1 saya di SMAN 3 Bangkalan. Di sini saya kebagian aspek visi dan misi. Pertanyaan pertama, ada visi dan misi sekolah. Di SMAN 3 Bangkalan, saat kita sudah memasuki lingkungan SMAN 3 Bangkalan, di gerbang sudah ada visi dan misi yang tertulis di papan kayu. Isi visi misi sekolah SMAN 3 Bangkalan adalah visi terwujudnya insan berakhlak mulia, cerdas, dan terampil yang berbeda lingkungan serta berwawasan kebangsaan. Misi 1. Meningkatkan kesadaran, keimanan, dan ketakwaan terhadap sesama dan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, membentuk perilaku yang berakhlak mulia, peduli terhadap sesama dan lingkungan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pembelajaran yang kondusif, efektif, inovatif, dan menyenangkan dengan didukung sarana dan prasarana. Yang keempat, mengembangkan seluruh potensi siswa secara optimal dalam bidang akademik maupun non-akademik. Yang kelima, meningkatkan kemampuan dan keterampilan siswa berbasis informasi dan teknologi serta lingkungan hidup. Yang keenam, meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup, terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Yang ketujuh, menciptakan sikap dan damai cinta tanah air dan semangat kebangsaan melalui pembelajaran berkelanjutan. Pertanyaan selanjutnya adalah, ada pemaparan visi dan misi sekolah di beberapa tempat. Yang saya ketahui, yang pertama di awal gerbang SMAN 3 Bangkalan, yang kedua di ruangan guru, yang ketiga adalah di buku tata tertib siswa dan siswi SMAN 3 Bangkalan. Pertanyaan selanjutnya, kejelasan visi dan misi sekolah. Kejelasan visi dan misi sekolah SMAN 3 Bangkalan sudah sangat jelas di buku tata tertib sekolahnya. Pertanyaan selanjutnya adalah, implementasi visi dan misi sekolah dilakukan secara nyata. Di SMAN 3 Bangkalan mengimplementasikan visi dan misi dengan cara melakukan istighosa, lomba kebersihan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan membaca surat-surat pendek Al-Quran sebelum memulai pembelajaran. Pertanyaan selanjutnya adalah, setiap anggota organisasi memahami dan melaksanakan visi dan misi sekolah. Di SMAN 3 Bangkalan, untuk organisasinya sudah memahami visi dan misi sekolah, maka dilaksanakan dengan cara program-program kerja yang dilaksanakan oleh setiap organisasi disesuaikan oleh visi dan misi yang ada di sekolah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bedi Wahid, Prodi Ekonomi 4A, NPM 1922211007. Baik, di sini saya akan mempresentasikan uraian atau deskripsi kokurikuler dan ekstrakurikuler yang ada di SMA 3 Bangkalan selama kegiatan PLP 1 dilaksanakan. Untuk kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler di SMA 3 Bangkalan sudah tersedia seperti pramuka, tari, rohis, dan gurung kerohanian, PMR, futsal, voli, basket, PBB, dan gurung lingkungan hidup, bela diri atau pencak silat, dan lain-lainnya. Untuk jadwal pelaksanaan kokurikuler dan ekstrakurikuler di SMA 3 Bangkalan
dilaksanakan di luar jam pelajaran, yakni pada hari Jumat siang setelah jam pelajaran selesai. Hari Sabtu dan Minggu ada juga yang melakukan kegiatan tersebut di hari lain dengan kesepakatan bersama baik dari pihak siswa maupun guru. Untuk pembina kokurikuler dan ekstrakurikuler sudah ada dan sesuai kemampuan atau tanggung jawab yang telah diberikan terhadap guru tersebut sehingga diberi kepercayaan menjadi pembina. Ada sebagian guru yang memang diwajibkan menjadi pembina kokurikuler dan ekstrakurikuler karena kemampuannya atau memang guru tersebut ahli di bidang tersebut, dan itu semua sesuai dengan kesepakatan bersama baik dari guru yang bersangkutan dengan atasan atau kepala sekolah yang bertugas mengarahkannya. Untuk siswa di SMA 3 Bangkalan diwajibkan mengikuti kokurikuler dan ekstrakurikuler dari pihak sekolah karena dari pihak sekolah menginginkan siswa-siswi dapat mengembangkan kemampuan yang dimiliki sehingga siswa tidak hanya berkembang di bidang intelektual saja, namun juga dapat bersaing di luar itu. Sekian pembahasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya itu penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.